Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat sore anak-anak, gimana puasanya? Masih lancar? Masih kuat puasa kan ya? Atau sampai hari ini sudah batal berapa? Semoga eh, masih full puasanya, masih full sampai akhir, kita nggak ada yang bolong-bolong. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat nikmatnya sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Masih diberikan iman dan Islam, masih diberikan kesehatan, dan masih diberikan umur yang panjang. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana seorang Rasul yang luar biasa, yang sangat mementingkan umatnya, sangat memikirkan nasib umatnya dari sampai nanti di hari kiamat. Anak-anakku, Pak Guru mau tanya, misal nih kita mendapatkan pertolongan atau mungkin kita mendapatkan sesuatu dari seseorang. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya betul. Biasanya ketika kita mendapatkan bantuan, mendapatkan sesuatu atau mungkin ditolong oleh orang lain, maka kita pasti akan mengucapkan terima kasih dan juga berbuat baik kepada orang tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Allah memberikan kita sesuatu, Allah memberikan banyak nih pada kita, ya. Allah ngasih kita anggota tubuh yang lengkap, ngasih 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, 2 tangan, 2 kaki, dan lain-lain, dan rezeki-rezeki yang lain. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya betul, kita juga harus berterima kasih kepada Allah. Nah, cara berterima kasih kepada Allah itu paling enggak ada 2. Yang pertama, yang paling gampang adalah mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alna minal muslimin. Dan alhamdulillah ketika setelah selesai melakukan apapun, kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu cara bersyukur yang paling gampang. Kemudian cara bersyukur yang kedua adalah kita menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah. Contoh, Allah memberikan kita mulut. Maka mulut ini kita gunakan untuk apa? Yang pertama untuk berkata yang baik, kemudian yang kedua jangan sampai bicara yang tidak baik. Bicara tidak baik itu banyak. Misalkan kita bicara kasar, kita bicara dengan nada yang tinggi, kita mengejek orang tua teman, mengejek teman, itu jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian Allah kasih kita 2 tangan. 2 tangan ini kita gunakan untuk apa? Ya pasti harusnya untuk menolong orang, bukan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk memukul orang lain, bukan untuk mencuri. Mata digunakan untuk apa? Untuk yang baik-baik, untuk melihat yang baik. Telinga untuk mendengar yang baik. Kaki untuk melangkah ke tempat yang baik. Nah, itu salah satu cara bersyukur yang kedua. Terus pertanyaannya, apakah cukup? Misalkan kita hanya mengucapkan hamdalah saja atau hanya mengucapkan alhamdulillah, tentu masih kurang. Karena syukur yang paling utama adalah syukur dengan perbuatan. Kalau cuma dengan lisan, Pak Guru kira masih kurang. Ya. Kata Allah dalam firman-Nya di Al-Qur'an, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi barang siapa yang nggak mau bersyukur, yang kufur nikmat, apa yang akan terjadi? Allah tidak menyampaikan bahwa akan mencabut nikmatnya, enggak. Tapi Allah mengingatkan bahwa inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Nah, siksa ini harus dipahami. Sisa ini bisa, yang pertama, diambil nikmat yang terlihat. Misalkan nikmat harta berupa harta, maka hartanya akan diambil, kemudian dimiskinkan. Allah bisa nggak? Bisa. Itu mudah sekali bagi Allah. Kemudian
eh, azab yang kedua adalah ketika kita nggak mau bersyukur, Allah akan mengambil kesehatannya. Yang adalah sehat, kuat, tiba-tiba sakit-sakitan atau nggak ngapa-ngapain tiba-tiba sakit dan sembuhnya lama. Itu yang kedua, azab yang kedua. Kemudian azab yang ketiga, Allah ambil umurnya. Yang tadinya hidup, kemudian umurnya Allah ambil, Allah angkat umurnya dan orang tersebut akan meninggal. Nah, itu adalah tiga azab. Ketika kita nggak mau bersyukur, itu yang harus kita ingat. Nah, seperti itu saja anak-anak. Semoga apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita Allah berikan kepada kita akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kita bisa memanfaatkannya untuk lebih dekat lagi dengan Allah, lebih bertakwa lagi kepada Allah, lebih beriman lagi kepada Allah, sehingga Allah pun tidak ragu ketika memberikan banyak nikmat kepada kita. Kenapa? Karena Allah yakin, karena Allah tahu bahwa kita adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, selalu mensyukuri nikmatnya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sekian dari Pak Guru, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.